apa namanya, kita juga karena tools-tools yang kita bawa ini sangat cocok untuk memang teman-teman yang memang pengen menjadi managed service provider itu, jadi tidak hanya membawa satu brand tapi kita udah levelnya udah kita membawa suatu solusi gitu. Jadi Global Asia Sinergi establish itu di tahun 2012, sebelumnya sudah mulai itu di tahun 2010. Jadi spesialisnya itu di IT Service Management dan Software Distribution. Company base kami itu ada di Jakarta dan Singapura. Jadi tadi yang seperti saya bilang, kita memprovide software atau solution untuk IT profesional bisa bekerja keluar dari kompleksitas IT yang dihadapi saat ini. Kita juga support untuk small, medium, bahkan large untuk bisnis. Jadi di Global Asia Sinergi sendiri ada beberapa brand atau solusi yang kami bawa, yang salah satunya itu Kasea yang akan hari ini akan coba dipresentasikan oleh Pak Indra. Dia salah satu fitur dari Kasea yang menurut saya sangat cocok di kondisi saat ini untuk membantu teman-teman IT operasional dalam memanage IT-nya, device-nya. Lalu kita ada Wila. Wila itu adalah aplikasi sistem atau aplikasi performance dan capacity management. Jadi bisa melihat end-to-end dari performance dari network, baik itu dari sisi aplikasi sampai ujungnya ke infrastruktur. Ini akan dibahas di jadwal kita webinar selanjutnya. Lalu ada Invigate. Invigate ini adalah service desk dan asset management. Jadi ada dua nanti pembahasan yang di webinar selanjutnya, itu Invigate terkait aset dan terkait service desk. Jadi kalau teman-teman yang memang tertarik atau ada kebutuhan, monggo diregistrasi aja untuk webinarnya. Lalu selanjutnya ada Unitrend. Unitrend ini untuk backup solution. Jadi backup solution ini untuk kita melakukan backup ke cloud atau ke manapun. Jadi dan Unitrends ini dia salah satu add-on atau yang bisa diintegrasikan dengan Kasea. Jadi kalau memang udah pakai Kasea lalu pengen menggunakan backup, bisa Unitrend ini dimasukkan di dalam Kasea. Lalu selanjutnya ada New Shield. New Shield ini adalah anti ransomware. Jadi ya saat ini kan mungkin terkait adanya anti ransomware, jadi New Shield ini bisa memproteksi file-file terhadap serangan dari ransomware. Lalu yang terakhir ini ada Hexnode. Hexnode ini adalah mobile device management. Jadi Kasea itu mungkin lebih ke arah kita desktop management. Jadi untuk laptop, PC itu Kasea. Lalu kita selain itu mungkin ada pertanyaan gimana kalau untuk memanage mobile-nya. Nah, inilah kita bawa lagi solusi yaitu namanya Hexnode. Jadi Hexnode ini dia memanage terkait mobile device yang memang dimiliki suatu perusahaan. Nah, ini local client reference kita lumayan cukup banyak. Ini semua klien-klien yang memakai solusi kami, baik itu Kasea, Wila, Unitrend, dan lain sebagainya. Jadi ada Sinarmas MSIG, Pertamina, Bukit Asam, Indonesian Power, ada Bareskrim, Krakatau, IT, dan lain sebagainya. Jadi ya itu aja sekilas terkait company profile dari Global Asia Sinergi. Ya ini mungkin sekilas untuk jadwal yang mana memang kita dari solusi-solusi tadi kita berikan online atau webinar selama 1 bulan ini untuk teman-teman dapat mungkin belajar atau update knowledge, update produk terkait produk-produk atau solusi-solusi yang ada di Global Asia Sinergi. Ya, itu aja pembukaan dari saya. Mungkin kita langsung masuk aja ke materi. Pak Indra, saya persilakan, Pak. Oke. Oke, baik Kang Jati. Terima kasih waktunya. Selamat siang sekali lagi rekan-rekan. Selamat siang tapi semangat pagi tentu saja buat kita semua. Ya, Indonesia dalam kondisi yang saat ini
ada wabah pandemik, saya rasa sih memang kita banyak challenge atau banyak tantangan ke depan. Tapi saya kira itu tidak menutup semangat kita untuk tetap juga bisa bekerja dengan baik, tentu saja dari perspektif kita masing-masing untuk memberikan support. Saya yakin sih teman-teman yang ada di sini, sebagian besar ada praktisi IT juga ya, mungkin ada yang IT engineers, ada yang sifatnya dari IT sistem infrastruktur dan lain-lain. Dan mungkin saat ini sedang duduk di rumah, sedang di meja, dan sedang bekerja, work from home tentu saja ya. Mungkin ada juga yang mungkin lagi standby di kantor. Cuma ya kondisi pandemik seperti ini ya kita memang perlu kreatif dalam memberikan solusi untuk end user kita masing-masing ya, bagaimana mereka tetap merasa terbantu, merasa tersupport walaupun harus bekerja di rumah. Nah, seperti yang tadi sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan, hari ini kita mau sharing solusi, kita mau sharing pengalaman barangkali dan knowledge buat teman-teman, beberapa tools kami yang kami pikir sangat-sangat efektif kalau melihat dalam kondisi dunia saat ini, khususnya mungkin di Indonesia. Baru-baru ini Jakarta udah mulai dari hari Jumat udah PSBB ya. Itu tentu juga jadi challenge buat kita. Bagaimana kita tetap bisa melakukan kerja kita sebagai orang IT, walaupun kondisi kita masih di rumah. Bagaimana support kita masih tetap terjaga, service quality kita bisa tetap terjaga dalam membantu rekan-rekan kita, end user yang lain untuk tetap bisa melakukan pekerjaannya masing-masing. Oke, rekan-rekan, saya ada beberapa slide deck untuk kita sama-sama sharing dulu. Nanti setelah slide deck ini ada sedikit demo dari kami untuk bisa ngelihat solusi dari KSEA sendiri ya. Oke, sebentar. Rekan-rekan bisa melihat layar saya ya? Kalau tidak bisa, nanti tolong dikasih tahu, teman-teman bisa chat box, atau mungkin suara saya ada breaking up, dan lain-lain. Teman-teman bisa ngobrol sama rekan-rekan yang ada di sana, bisa unmute sendiri untuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya. Silakan kita bikin webinar ini lebih interaktif aja rekan-rekan, jadi nggak terlalu kaku. Apabila ada pertanyaan, monggo, silakan untuk menanyakannya ya. Oke, kita masuk kepada KSEA tadi pembukaan dari Mas Jati juga sudah sangat luas ya. Kami sebenarnya banyak klien produksi dari Global Asia Sinergi, teman-teman. Salah satunya adalah KSEA. Apa sih KSEA itu? KSEA itu adalah solusi atau tools. Jadi solusi kami untuk melakukan sistem manajemen terhadap IT dengan kunci katanya adalah di otomasi. Jadi KSEA kalau kami bilang itu solusi yang gado-gado gitu ya. Istilahnya adalah di dalamnya itu banyak tools sebenarnya dan saling terintegrasi gitu loh untuk menciptakan sebuah solusi besar. Ya, jadi konsepnya KSEA sendiri itu ada di desktop management tools. Kalau teman-teman familiar sama client management tools dan lain-lain, nah KSEA ada di situ. Salah satu fiturnya yang kita akan bahas hari ini adalah mengenai remote control ya. Dan fokus kita adalah teman-teman setelah selesai dari webinar ini adalah bisa memikirkan bahwa bagaimana solusi yang seperti ini bisa bantu teman-teman dalam kondisi ya work from home ini. Bagaimana kita tetap bisa menjaga diri kita dengan menggunakan tools ini, tapi pekerjaan apapun yang kita lakukan itu tetap bisa dilakukan dengan baik ya rekan-rekan. Oke, secara teori sih KSEA ya, untuk remote access-nya itu kita bicarakan dulu. Jadi KSEA yang remote control ini menawarkan tools yang memang apa ya, solusi yang memang cepat ya. Jadi mungkin teman-teman terbiasa menggunakan tools kayak TeamViewer. TeamViewer saya rasa kalau gratisan ya mungkin 5-10 menit itu langsung disconnect. Dan beberapa tools yang lain, kita sekarang juga familiar sama Zoom, kita familiar sama
Skype dan lain-lain ya. Tapi ini memang fokusnya adalah bagaimana kita mau kasih solusi manajemen remote yang reliable tentunya ya, dan tentu saja cepat. Nah, tools Kaseya ini, Kaseya Remote Control ini akan bantu teman-teman untuk bisa secara instan melakukan koneksi ke tiap endpoint ya, dengan mungkin latensi yang besar, network yang besar, tapi tetap kesan real time itu tetap terjaga. Nah, objektifnya kan biasanya kalau kita remote control ya pengennya sih begitu ada ngelihat komputer user atau server barangkali langsung instan kita bisa connect gitu, nggak usah nunggu lama-lama, barangkali harus ngetik passwordnya. Itu juga kalau ingat passwordnya, saya rasa teman-teman IT biasanya suka struggling ya kalau untuk ingat-ingat password, saking banyaknya passwordnya. Nah, kalau ada satu tools yang bisa melakukan itu, kenapa enggak ya? Jadi dari satu konsol kita klik, langsung melakukan remote control session secara instan. Kita langsung bisa lihat dan masuk kepada desktop sessionnya daripada komputer yang kita remote itu. Terus pasti ya bisa connect di berbagai macam environment ya. Mau dia itu di belakang firewall, mau dia itu komputer yang ada di gedung atau kantor kita, mau komputernya itu lagi digunakan user misalnya ya lagi duduk di rumahnya sekarang lagi kerja, kita bisa ngelakuin itu ya. Dengan settingan yang minimal kita bisa langsung melakukan itu secara cepat. Dan yang paling penting sih kalau remote control koneksi ya tetap terjaga walaupun ya poor connection gitu ya. Jadi kita harus mengandalkan beberapa setting biasanya ya teman-teman. Kalau yang saya tahu sih kita turunin kita turunin video rating, lebih fokus performance ke kecepatan, atau mungkin kita refresh rate-nya dan lain-lain ya untuk bisa connect secara real time gitu, nggak putus-putus dan patah-patah. Biasanya objektif dan tujuan kita remote control seperti itu. Nah, teman-teman, di Kaseya Remote Control ini teknologinya seperti ini. Jadi, kita akan mengandalkan sebuah agent. Nah, agent ini adalah sesuatu yang kita implant di sisi user. Jadi, dia itu sifatnya sebagai aplikasi kecil yang kita tugaskan untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk remote control tadi. Nah, ready to connect agent ini dan agent to server persistent ini menjaga koneksi itu tetap nyambung, persisten antara user, komputer user, dan ke server kita. Dan bisa terkoneksi di mana aja, kapan aja kita mau. Ya, jadi intinya adalah aktivitas itu nanti bisa dilakukan secara paralel. Jadi sebelum teman-teman melakukan koneksi remote control, Kaseya Agent ini sudah bikin satu koneksi di belakang ya. Jadi dia sudah bikin satu koneksi di belakang, sehingga pada saat nanti teman-teman mau melakukan remote control, itu langsung terjadi. Gitu. Jadi nggak perlu delay time dan lain-lain untuk melakukan koneksi. Untuk hardware acceleration dan lain-lain juga itu juga nanti akan terjaga, karena Kaseya sendiri punya seperti built-in-nya untuk video codec. Tadi saya bilangnya kadang-kadang kita mau RDP, kita mau pakai VNC atau TeamViewer, biasa kan kita setting dulu tuh base compression atau apa gitu ya untuk menciptakan kesan real time tadi supaya kita bisa koneksi secara lancar gitu. Nah, Kaseya Remote Control sendiri itu ada built-in codec-nya. Jadi dia akan tetap menjaga graphical processing unit-nya itu performnya itu maksimal, ya maksud saya optimal, sehingga kesan untuk performance-nya, responsifnya itu benar-benar baik gitu ya. Kalau dilihat secara gamblang, koneksinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada viewer, yaitu teman-teman, dan ada agent, yaitu komputer yang kita tuju. Ada firewall di sana. Dan Kaseya itu menggunakan teknologi selain jadi ada dua sebenarnya, ada relay service dan peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini yang tadi saya bilang konektivitas itu selalu persisten antara viewer dan agent atau server dan agent yang akan terus berkoneksi walaupun belum ada koneksi untuk melakukan remote session. Jadi
sebelum teman-teman melakukan itu, KCA sudah menjaganya dengan koneksi antara dua arah tadi, ya. Nah, ditambah dengan relay service tadi, dua paralel konektivitas ini akan menjaga koneksi remote control kita itu akan perform dengan baik gitu ya. Dan bagusnya lagi, itu bisa bekerja dengan baik di belakang firewall gitu ya. Jadi ada peer-to-peer, kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan torrent ya, mengenal istilah kata torrent yang memang mengandalkan basic daripada peer-to-peer connectivity. Jadi bayangkan kalau misalnya ada beberapa komputer dalam satu subnet network itu saling menjaga konektivitasnya. Sehingga pada saat kita viewer akan melakukan koneksi, kita tahu bahwa agent itu nyala atau komputer itu online, sehingga kita bisa langsung melakukan koneksi di sana. Jadi ini teknologi yang digunakan oleh KCA. Tentu saja seamless failover ya. Jadi dengan terciptanya P2P connection itu ditambah dengan relay service yang baik, nanti menciptakan koneksi yang cepat gitu ya, low latency dan kesan real time itu akan selalu ada gitu ya. Nah, mungkin juga yang jadi pertanyaan teman-teman, wah kalau main koneksi Pak Indra, ya oke-oke aja, tapi apakah ada semacam policy-nya atau kebijakannya? Kita kan mungkin teknisi ya main remote, ya remote aja gitu, bisa aja kayak gitu kan. Apakah ada kayak policy-nya misalnya, kalau dia sebatas teknisi, dia hanya bisa nge-remote komputernya ABCD atau bisa nge-remote komputer yang di kantor aja, komputer yang lagi work from home dia nggak bisa. Nah, jawabannya bisa teman-teman. Jadi kita punya semacam setting untuk melakukan itu. Jadi kita setting berdasarkan peran daripada usernya, apakah dia teknisi, apakah dia engineer. Jadi kebijakan ini, user role ini akan menjaga untuk function-function yang dimiliki oleh customer sesuai dengan user role-nya. Bahkan mesin policy ini juga akan bisa kita tambahkan. Jadi spesifik misalnya komputernya direktur gitu yang lagi kerja di rumah ya hanya bisa di remote dengan spesifik teknisi tertentu misalnya. Itu bisa dilakukan dengan KCA. Tiap koneksi remote control itu bisa juga harus mewajibkan mengisi admin node ya. Jadi kita tulis dulu kenapa kita harus melakukan remote. Kalau kita nggak menulis alasannya, itu tidak akan terjadi remote control session. Ya, bahkan policy-policy seperti membolehkan user untuk menerima atau menolak remote control session ke arah user. Nah, itu juga dimungkinkan sama KCA. Jadi kebijakan ini akan sangat mengatur fungsi kita dalam melakukan remote control, nggak sembarangan aja kita melakukan remote atau melakukan support ke arah user ya. Tentu saja session-session yang dimiliki KCA itu bisa disupport ya, jadi semacam private session, saya kira teman-teman juga familiar dengan ini. Private session itu biasanya kita pengen remote, tapi kita nggak pengen user ngelihat dalam tanda kutip apa yang kita lakukan di sisi komputernya. Mungkin kita butuh settingan atau ngisi password dan lain-lain. Jadi kita akan ambil login sessionnya dan menjadi login sessionnya admin misalnya. Kalau teman-teman mungkin juga punya server, kita bisa kayak shadow session gitu ya, terminal server session. Jadi dua sesi bisa masuk secara simultan ke arah server. Nah, ini tentunya ada beberapa settingan tertentu di Windows servernya ya teman-teman untuk diaktifin supaya bisa ada dua sesi yang berlangsung. Servernya tetap berjalan, kita pun tetap bisa support ke arah server. Nah, mungkin juga pengen tahu, lalu apakah ada logs yang dikumpulkan Pak Indra? Kan kita pengen tahu kalau seandainya ada admin melakukan remote ke suatu komputer tertentu. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Jadi, mulai kapan dia melakukan remote control, kapan terakhir, dan tipe apa, siapa yang melakukan, itu semua tercatat sama KCA. Jadi, remote control, logs-nya itu diambil, dan nanti satu waktu bisa ditarik report-nya gitu, untuk melihat performance misalnya daripada teknisi. Dia sudah melakukan remote berapa kali,
berapa kali dia sudah melakukan support kepada user. Jadi kita bisa menentukan ya mungkin semacam key performance index-nya dalam mengerjakan pekerjaannya sendiri, tentu saja dengan menggunakan tools seperti Kaseya ini. Saya masih ada satu slide lagi sebentar sebelum kita masuk kepada sesi demo kita. Sebentar, saya siapkan dulu. Sekali lagi teman-teman, ada mungkin yang pengen bertanya sebelum saya lanjutkan ke sesi slide saya yang berikutnya. Silakan teman-teman bisa unmute, mungkin bisa chat. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut ya. Baik, rekan-rekan, jadi sekali lagi bahwa berikutnya adalah saya mau tampilkan bahwa Kaseya, tadi kita sudah tahu bahwa Kaseya, punya teknologi seperti ini. Dia punya fitur-fitur seperti ini. Nah, Kaseya sendiri untuk remote control, teman-teman, yang digunakan oleh Kaseya adalah dua hal. Ya, jadi kami punya teknologi dua, yaitu Kaseya Remote Control dan Kaseya Live Connect. Kaseya Remote Control dan Kaseya Live Connect ini dua fitur yang mungkin peruntukannya berbeda. Jadi Kaseya Remote Control itu yang akan membolehkan teknisi atau engineer kita melakukan remote control ya, langsung take over, melakukan remote control ke arah komputernya end user secara kolaboratif gitu. Maksudnya bersama. Jadi sesinya itu share ya. Jadi seperti umumnya kita menggunakan misalnya RDP, kita gunakan TeamViewer. Jadi share-nya berbagi sama end user-nya. Jadi user bisa ngelihat melihat pergerakan mouse dan klik lain-lain. Nah, di dalamnya itu kan share session. Nah, kedua ya adalah bisa juga kalau private session, misalnya kita nggak pengen user ngelihat, tapi kita tetap lakukan remote control. Nah, itu ada dua hal dalam Kaseya remote control yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah Kaseya Live Connect. Ya, teman-teman, Kaseya Live Connect ini merupakan fitur dari Kaseya. Ini juga merupakan fitur andalan. Dalam istilah kita melakukan remote control itu secara silent. Pengertian kita melakukan remote control secara silent adalah kita sebagai teknisi atau engineer bisa melakukan pekerjaan kita tanpa harus mengganggu user yang sedang bekerja gitu ya. Kadang-kadang ya kita mengalami experience kalau mau lakukan remote control, usernya jadi nggak kerja dulu gitu ya. Dia ngeliatin aja layarnya bergerak, kursornya bergerak dan lain-lain. Sambil nunggu baru kita selesai ya mungkin 10-15 menit, oke selesai baru dia bisa produktif kerja lagi. Nah, dengan Kaseya Live Connect teman-teman bisa melakukan banyak hal yang berkaitan dengan remote control di belakang sesi daripada end user. Contoh-contoh misalnya kayak melakukan fix problem misalnya untuk melakukan problem registry gitu ya. Misalnya teman-teman mau benerin registry value tertentu atau mungkin melakukan copy file atau download file yang dibutuhkan oleh user. Mungkin teman-teman mau running script gitu ya, tanpa harus bikin share session, teman-teman bisa melakukan itu semua on the background gitu ya. Jadi teman-teman bekerja, usernya tetap bekerja gitu. Jadi ini yang kami sebut sebagai Kaseya Live Connect. Jadi secara live koneksi terjadi, user tetap bekerja, teman-teman juga tetap bekerja. Ya, intinya adalah itu tipe dari remote control yang kita punya tadi. Karena dia web base ya, jadi Kaseya teman-teman web base. Kaseya ini under web base, bisa kita pakai web browser untuk itu, dan ada juga aplikasi kecil apabila kita mau itu sebagai standalone aplikasi. Jadi banyak tipe yang bisa kita gunakan teman-teman. Oh, sebentar, saya melihat ada pertanyaan. Saya lihat dulu sebentar. Oh iya, dari Mas Riki Yunianto, oke. Selamat siang Mas Riki, oke. Kalau Kaseya Live Connect, apakah ada perbedaan dengan private session?
Eh, bisa dianggap sebagai hal yang demikian, Mas Rizky. Jadi KCA Live Connect itu sense-nya kayak private session memang betul. Kalau kita anggap dari sisi KCA Remote Control, itu private session jadi seolah-olah dia log out, ya kan? Jadi dia sedang kerja, kita ambil private session-nya, dia akan otomatis log out dan login kita sebagai administrator itu yang masuk gitu. Nah, KCA Live Connect in the sense tadi itu juga kayak seperti kayak sesi private gitu. Jadi kita tetap bekerja di belakang, usernya juga tetap bekerja gitu. Jadi hampir mirip. Nanti mungkin pertanyaan ini akan sangat lebih jelas pada saat saya akan demo ya, Mas Rizky. Mudah-mudahan itu menjawab dulu sebentar. Nanti kita lihat langsung di demonya ya. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Ya, silakan rekan-rekan apabila ada pertanyaan bisa langsung di unmute langsung, jadi bisa langsung ngobrol atau boleh di chat box, silakan. Oke, sudah menjawab ya Mas Rizky. Oke, nanti lebih keren lagi kalau kita lihat di demonya ya. Oke, saya lanjutkan sedikit rekan-rekan. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa KCA Remote Control ada punya dua tipe. Kita juga tahu teknologi yang digunakan, persistence, P2P, dia juga ada relay connectivity dan lain-lain. Lalu, nah ini nih yang paling penting dicatat-catat. Fitur utamanya apa sih Pak Indra kalau KCA Remote Control? Pertama, teman-teman bisa melakukan support walaupun usernya nggak lagi login. Jadi komputernya tetap nyala aja. Komputer hidup, sudah di power boot gitu ya, power on. Dia nggak login pun kita masih bisa melakukan remote control gitu. Jadi nggak perlu user login. Lalu yang kedua adalah bisa melakukan koneksi dalam sesi konsol gitu ya. Jadi usernya log on, terus administrator bisa share console session itu sama usernya gitu. Jadi istilah kata ini kayak share session lah. Lalu biasanya nih ya ada beberapa komputer itu yang dual monitor ya. Jadi ada user yang senang bikin dua monitor, yang monitor satu itu desktopnya apa, monitor keduanya desktopnya apa. Nah, kemampuan KC juga seperti itu. Dia bisa mengecek monitor mana yang dia mau lakukan, misalnya dia mau lakukan remote di sana. Nah, itu nanti bisa dipilih langsung di situ. Session yang mendukung untuk multiple view session, ya. Jadi koneksi bisa terjadi secara simultan gitu loh, antara satu admin dengan admin yang lain tentunya. Terus KCA juga mendukung untuk beberapa keyboard control ya yang kita punyai yang common kayak Ctrl C, Ctrl F untuk clipboard dan lain-lain antara lokal dan remote-nya. Terus beberapa shortcut juga dari native Windows sama Apple itu juga dikenali oleh KCA Remote Control. Dan dalam safe mode dengan networking ya, jadi kita bisa booting kan komputer dalam bentuk safe mode, tapi dia koneksi sama networking. Nah, KCA bisa melakukan koneksi juga gitu ya, apabila komputer itu dalam safe mode yang terhubung networking. Dan semua ini saya kira juga nggak banyak aplikasi yang bisa mencatat logs ya. Jadi kita nggak tahu ini udah berapa orang yang remote pakai TeamViewer misalnya. Nah, KCA itu mencatat dengan sangat baik dengan melakukan logging di sana. Ini teman-teman yang merupakan fitur dari KCA Remote Control. Nanti KCA Remote Control itu ada semacam aplikasi, nanti saya tunjukkan. Jadi dia bisa langsung digunakan di web base-nya, atau kalau mau teman-teman punya standalone application-nya, itu bisa juga langsung dilakukan. Intinya adalah kita bisa langsung melakukan klik di konsol atau ya kita melakukannya dari standalone application ya. Kurang lebih kayak gini gambarnya ya. Jadi teman-teman nanti punya kayak satu layar kecil di sini di tengah ya untuk ngelihat komputer yang kita sedang remote gitu loh. Sama persis pada saat kita berada di depan komputer tersebut ya. Jadi ada jendela kecil nanti akan ditunjukin latensinya seberapa dan beberapa tombol di sini untuk melakukan perintah-perintah tertentu.
tadi sempat kami bahas, kita punya private session, ya. Jadi sekali lagi sangat mudah, nanti itu saya tunjukkan ya. Jadi sangat mudah, kita cuma kayak mouse over aja ke komputer target, mouse over, dan kita menemukan serangkaian tab ya, yang langsung kita bisa klik dan langsung bisa melakukan remote control di sana, termasuk private session ini. Terminal session tadi sudah saya jelaskan bahwa Kasia mendukung itu, terutama untuk server-server yang mendukung shadow terminal gitu ya. Dan logging dan report nanti saya akan tunjukkan apa saja yang nanti akan kelihatan di sana. Nah, yang kedua tadi Kasia Live, Kasia Remote Control, share session, private session, bisa dilakukan itu. Kesannya seperti kita melakukan remote desktop connection lah, RDP ke arah komputer. Yang kedua tadi saya bisa bahas mengenai Kasia Live Connect ya. Kita melakukan seperti kayak silent remote terhadap user untuk melakukan beberapa pekerjaan remote yang bisa dilakukan di belakang. Ya, jadi Kasia Live Connect ini sendiri nanti bisa melakukan semacam quick view untuk melihat isi daripada komputer tersebut nantinya ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman gambarnya. Jadi nanti teman-teman punya layar kecil, ada seperangkat fitur-fitur yang bisa digunakan sini, yang bisa diklik, misalnya untuk mengakses drive-nya, untuk masuk semacam kayak file manager-nya, atau untuk mengetikkan komen, untuk masuk ke dalam registry komputernya, itu bisa langsung dilakukan dengan klik. Teman-teman nanti punya layar besar untuk melihat misalnya memory capacity, CPU performance, dan lain-lain secara real time di sini. Teman-teman bisa lihat top 5 proses yang sedang running, apa yang tinggi, itu kita bisa lihat dari situ. Ya, macam-macam nanti ini ada di demo. Ya, jadi ini sangat lengkap, teman-teman bisa langsung klik dengan fitur-fitur yang menarik ya untuk bisa kita lakukan. Fiturnya, ya, main fiturnya adalah teman-teman tentu saja semua hal yang kita lakukan itu nanti ada logs-nya, jadi sangat secure, Kasia mendukung itu. Seluruh admin yang melakukan live connect, seluruh admin yang melakukan remote control itu semuanya dicatat oleh Kasia. Lalu teman-teman bisa lihat bahwa Live Connect ini running ya, walaupun user logout itu tetap bisa dijaga datanya. Event viewer ya, teman-teman mungkin juga familiar sama Windows Event ya, Windows Event Viewer. Nah, itu bisa langsung dilihat juga di Kasia. Ya, biasanya teman-teman yang terbiasa untuk melihat log filenya Windows ini sangat terbantu untuk bisa melihat untuk menganalisa apa sih yang terjadi dengan melihat event log daripada Windows gitu ya. Jadi kita bisa analisa, oh ternyata aplikasi ini ada kerusakan di sini. Oh, dia 404 misalnya di browsernya, oh karena ada koneksi begini. Nah, ini sangat terbantu teman-teman untuk melihat pakai event viewer. Live Connect sendiri juga mendukung chat ya. Jadi teman-teman bisa secara mandiri melakukan chat terhadap user gitu loh. Pak, saya sedang melakukan chat, nah gini-gini. Itu bisa ada tombol chatnya untuk saling berkomunikasi. Dan berbagai macam agent browser option yang kita bisa lihat untuk melihat informasi daripada software, hardware yang terinstall di user tersebut sebagai pengetahuan dasar kita untuk melakukan support nantinya. Nah, ini yang saya bilang aplikasi kecilnya nanti teman-teman bisa lihat di manage server ya, kita bisa masuk di sana. Oke, fitur-fiturnya nanti kita bisa bahas langsung ke demo ya. Ada Live Connect on Demand. Live Connect on Demand ini juga sangat bagus untuk agentnya itu nggak perlu diinstal dari awal. Kita bisa kayak berikan semacam package installer gitu ya, diinstal pada saat melakukan remote control session. Begitu selesai, package install-nya di-uninstall gitu. Jadi sangat mudah dilakukan. Tidak perlu untuk selalu melakukan koneksi ke arah end user gitu. Jadi cukup pada saat dia pengen dilakukan remote gitu, teman-teman. Ada custom extension, misalnya ada aplikasi yang teman-teman pengen gunain di sisi usernya, itu juga bisa dilakukan. Misalnya kita mau melakukan
kayak semacam telnet atau apa biasanya kita pakai putih atau apa ya biasanya aplikasi kecil itu. Kebetulan usernya nggak punya aplikasi itu ya kita bisa kayak semacam upload dan booting executable-nya itu langsung di sisi sesi usernya gitu. Nah ini sangat membantu banget untuk melakukan support nantinya. Ya, ada sesi recordingnya juga teman-teman KSEA mendukung itu. Jadi kalau teman-teman punya kebutuhan bahwa saya mau sesinya setiap orang teknisi melakukan remote itu direkam. Nah, Kasiam itu mendukung itu, teman-teman. Agak sedikit berbeda dari beberapa aplikasi yang lain. Kasia itu punya tombol untuk melakukan recording gitu. Jadi begitu ini sesi terjadi, remote session ini langsung terrecord gitu. Jadi kita bisa lihat lognya dan bisa tahu spesifik admin mana yang melakukan koneksi dan sesinya kayak apa sih dia ngelakuin apa aja. Itu terekam sama Kasia. Jadi nanti bentuknya semacam video yang bisa kita akses untuk analisa ya. Ya, logs-nya nanti ada, kita bisa langsung lihat. Kebetulan kami pakai WebM ya, .webm biasanya tuh cukup kecil video kompresinya, tapi powerful lah untuk kita bisa melihat recording daripada video remote control tadi. Teman-teman juga bisa menggunakan SSH ya untuk Macintosh ya. Jadi kita bisa akses selain dari comments tadi kita punya SSH tadi untuk melakukan semacam command line task gitu ya menggunakan SSH. Sebenarnya juga teman-teman bisa koneksi Kaseya Live Connect ini via mobile ya. Jadi cukup untuk memasukkan URL tertentu di sisi teman-teman ya. Ini ada caranya, kita biasanya menggunakan Google Windows gitu ya. Jadi begitu sekali klik itu langsung terhubung kepada Live Connect ini mobile. Jadi teman-teman bisa melakukan restart, melakukan reboot atau apapun tugas-tugas yang berhubungan dengan remote control itu via handphone teman-teman sendiri gitu. Ya, supportnya nanti teman-teman bisa baca, tapi ya paling enggak dia Windows Vista ya. Ada beberapa best practice kami sebenarnya masih mendukung di XP, tapi minimal itu Windows XP yang SP3 ya. Dalam beberapa kasus kami bisa masih melakukan support di sana. Cuma mungkin semakin lama karena engine daripada Kasia ini semakin meningkat, mungkin itu akan terakhir Windows 7 gitu ya untuk yang bisa disupport. Tapi sampai saat ini masih bisa melakukan support di Windows XP. Oke, baik teman-teman, saya rasa kita bisa langsung melakukan demo. Cuma sekali lagi teman-teman mungkin sampai sini penjelasan saya terlalu cepat. Barangkali ada teman-teman yang mau tanya-tanya dulu kita sebelum demo. Kami silahkan. Ya, Pak Rizky, silakan Pak, di-unmute aja Pak. Iya, saya mau nanya tentang Kaseya Remote Control yang main feature untuk dia bisa login, kita bisa login sebagai support tanpa usernya itu login. Nah, pertanyaan saya, nanti saya sebagai supportnya nih memakai Kaseya itu login session siapa? Karena kalau beda station, setahu saya misalnya mau support Pak Indra. Nanti kalau saya nggak login sebagai Pak Indra, saya nggak bisa ngelihat printer yang di-setup oleh Pak Indra, di profilnya Pak Indra. Gitu. Jadi pertanyaannya, support itu login sebagai siapa sessionnya? Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mas Rizky. Thank you banget. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Mas, jadi sebenarnya dua arah sih. Jadi begitu kalau kita misalnya dia lagi nggak login ya, nantinya itu dia akan masuk di dalam sistem levelnya. Jadi kalau dalam perspektif itu jadi kayak local machine-nya Mas. Jadi dia tidak perlu tahu usernya seperti apa, kita bisa masuk ke sesi itu di sistem level melakukan koneksi. Nah, apabila sebenarnya dia tidak perlu masuk ke sesinya user, itu sementara kita kayak misalnya kayak
melakukan semacam apa istilahnya, privilege user ya, maksudnya impersonate ya. Jadi kita impersonate sebagai usernya dia untuk masuk sebagai usernya dia, tapi kita yang kontrol gitu. Itu bisa juga dilakukan sama Kaseya, Pak. Gitu. Jadi dua arah sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kita kalau dari sistem session pun itu juga kita sudah bisa lihat secara penuh dari sesinya user yang lagi nggak login sebenarnya sih. Kurang lebih kayak gitu, Mas Rizky, apa menjawab, apa masih kurang penjelasan? Berarti kalau saya login, entah dengan apapun itu loginnya, pertanyaannya bisa nggak saya melihat profile atau tadi deh balik lagi ke printer, saya bisa nggak ngelihat printer yang diinstal di profilnya Mas Indra? Karena saya mau betulin printer nih. Oke, bisa banget, Mas. Oke, kita langsung masuk ke demonya aja ke barangkali ya, biar jelas. Thank you, Mas Rizky. Pertanyaan yang bagus banget. Nanti kita bisa bicara di setelah mungkin sesi ini, Mas Jati bisa provide ngobrol-ngobrol sama Mas Rizky ya. Siapa tahu kita bisa bantu. Ada beberapa kebutuhan dari Mas Rizky ke depan ya. Rekan-rekan sekalian yang lain mungkin bisa terlibat untuk kita bisa lebih interaktif dalam sesi kita webinar kali ini. Silakan ya. Oke, saya langsung coba masuk ke demo. Nah, teman-teman, pada layar saat ini teman-teman masuk di konsol Kaseya. Seperti teman-teman lihat, kita ini Kaseya bisa diakses via web browser ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu membutuhkan aplikasi atau appliance apapun yang harus diinstal sebenarnya. Tapi kalau memungkinkan teman-teman pengen punya kayak standalone, capek gitu misalnya dari web browser, kayak macam saya nih banyakan tab ya. Kebanyakan tab yang yang biasanya engineer nih. Nggak apa-apa, bisa pakai standalone. Tapi intinya teman-teman akan punya konsol yang seperti ini. Di pojok kiri teman-teman sebenarnya Kaseya itu banyak sekali ya Mas. Jadi kita akan fokus untuk ngobrolin remote control sebenarnya. Tapi kapabilitas Kaseya itu sangat luas dan besar dalam melakukan sistem manajemen IT atau desktop manajemen IT. Ya, jadi kita bisa kayak patch management, kita bisa melakukan kayak discovery, info center, itu untuk reporting hal-hal yang mengenai isi dalamannya komputer-komputer yang kita miliki, dan banyak hal yang kita bisa lakukan intinya di otomasi. Bagaimana kita melakukan banyak hal, tugas-tugas IT itu dengan melakukan semacam kayak simple click gitu ya. Kita melakukan klik, langsung terinstall misalnya aplikasi di sisi user. Atau bahkan jauh sebelum itu, kita melakukan kayak semacam scheduling. Bayangkan misalnya teman-teman ada pekerjaan untuk selalu melakukan disk clean up atau computer maintenance setiap seminggu sekali. Harus visit satu-satu komputer. Itu kan satu pekerjaan yang berulang tapi merepotkan ya. Jadi kayak harus visit dan lain-lain. Bisakah itu diotomasi? Misalnya tiap hari Selasa langsung aja lakukan perintah disk clean up, defragmenter misalnya, atau mungkin running aplikasi kecil lain yang terparty kayak CC cleaner yang biasa dilakukan, itu bisa banget dilakukan sama Kaseya. Ya, jadi intinya Kaseya itu satu solusi lengkap buat teman-teman untuk melakukan tugas IT. Nah, salah satunya remote control. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, saya ada komputer yang namanya Indra di sini ya. Kita bisa lihat sebenarnya sih data-datanya banyak. Kita bisa lihat misalnya, dia IP address-nya apa, koneksi gateway-nya apa, dan lain-lain sebenarnya dengan melakukan simple click di sini untuk melihat informasi-informasi lain yang kita bisa lihat di sini. Ya, jadi sangat mudah kita bisa lihat dan bisa mengetahui ini komputer punya siapa sih sebenarnya. Ya, jadi langsung kita bisa mengetahui gitu apa aja yang dimiliki oleh komputer ini. Nah, komputer itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya lihat, saya kebetulan ada komputer tester di sini. Ini komputer si Indra tadi ya. Nah, kalau saya melakukan remote control teman-teman dari konsol web ini, saya cukup melakukan klik di sini. Lalu saya open Kaseya Live Connect.
Nah, teman-teman bisa lihat koneksi langsung terjadi di sini, teman-teman. Ya, ya. Jadi kalau teman-teman di pojok kiri, teman-teman lihat timer itu akan langsung dihitung sama KCA session time-nya. Dan perhatikan kolom paling kanan di sini soal latensi. Ya, yang tadi saya jelaskan mengenai peer-to-peer dan relay service teknologi yang digunakan KCA, ini sangat menjaga latensi yang dilakukan. Kalau teman-teman lihat ini sangat kecil, sampai 2 milisecond gitu ya. Jadi koneksi yang terjadi itu sama hal kalau saya menggerakkan mouse di sini, itu akan langsung kelihatan di sisi user. Jadi mengurangi lag time, ya, mengurangi lag time yang terjadi di sisi user. Ya, kalau kita perhatikan di sini bahwa saya sudah punya tulisan notepad di sini. Jadi seolah-olah saya sedang melakukan remote control dengan sangat cepat, cukup satu kali klik dan langsung terhubung, teman-teman. Ya, teman-teman bisa perhatikan ini. Jadi kita bisa lihat, kita bisa langsung take over seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan tadi saya sempat bicara soal monitor ya. Jadi kalau seandainya ada display lain di komputer ini, ada sampai berapa monitor, kita bisa klik ini, ya, dan bisa terhubung langsung kepada monitor daripada user tersebut. Misalnya ada dual monitor dan lain-lain, kita bisa pilih monitor yang sebelahnya atau desktop yang sebelahnya. Fungsi-fungsi seperti kontrol ADL dan lain-lain itu bisa dilakukan sama KCA, ya. Jadi sangat membantu. Kombinasi klik dan lain-lain itu juga sangat terbantu dan digunakan sama KCA. Kombinasi keyboard, klik dan lain-lain itu bisa dilakukan oleh KCA. Ya, jadi perhatikan teman-teman, apabila saya melakukan recording di sini, patut dicatat juga teman-teman pada saat saya melakukan start recording di sini juga sebenarnya di awal saya melakukan session, semuanya bisa diatur di dalam policy. Contoh misalnya seorang teknisi, kita ingin dia sebelum melakukan remote control, itu kita sudah setting wajib record gitu. Jadi dia nggak harus ngeklik misalnya. Nah, itu kita bisa melakukan itu polisinya. Jadi wajib untuk melakukan remote control, wajib untuk melakukan recording di sini. Ya, kalau kita mau kasih kontrol ke teknisi kita bisa langsung melakukan stop misalnya di sini untuk memastikan bahwa ini tersimpan dengan baik. Ya, jadi kalau kita melakukan stop di sini, teman-teman perhatikan bahwa sesi saya ini sudah terekam dan ada yang bisa kita akses langsung kepada screen recordingnya di sini. Jadi saya tinggal perlu untuk mencari komputer tertentu dan bisa lihat bahwa sesi yang kita lakukan di sini akan terekam di KCA, gitu ya. Jadi ini juga bisa diatur teman-teman. Ini mau dijaga sampai berapa lama ya video-video ini, karena ini tersimpan di server. Teman-teman bisa mengatur sampai berapa lama dia disimpan di server ya. Jadi intinya bahwa kita bisa melakukan itu. Nah, kalau kita klik ini, dia akan mendownload sebenarnya video tersebut, ya. Dan walaupun sangat kecil, tapi cukup signifikan teman-teman untuk teman-teman lihat sekarang. Ini hasil video yang saya rekam tadi, ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat hasil daripada video tersebut, gitu ya. Hasil daripada video tersebut bisa langsung kita bisa lihat di sini. Nah, mungkin juga teman-teman kalau kita coba masuk kepada role sama policy-nya ya. Bagaimana kalau misalnya kita harus minta permission gitu, misalnya ke arah komputer tadi. Teman-teman cukup mengaturnya di remote control dan kita bisa melakukan misalnya semacam
mesin policy di sini. Nah, apabila teman-teman klik, artinya adalah saya ingin membuat sebuah policy khusus untuk mesin, gitu ya. Di sini saya bikin filternya, untuk khusus yang namanya Indra, saya mau bikin, misalnya, Indra ini harus minta permission, gitu misalnya. Jadi, permission yang dilakukan itu ada 4 ya. Misalnya langsung take control, langsung masuk ke sesinya user. Yang kedua adalah permission, misalnya kalau login usernya kita munculkan alert gitu. Kalau ada admin yang lagi remote. Atau ask permission, misalnya kalau usernya lagi login, itu wajib approve gitu. Sorry, kalau dia lagi login itu permission, kalau usernya tidak ada yang login itu langsung deny. Jadi misalnya wajib dia login gitu. Coba ya teman-teman kita coba melakukan itu, misalnya saya minta deny if not logging. Nah teman-teman perhatikan di sini, saya bisa memberikan semacam tulisan untuk misalnya untuk meminta izin gitu. Misalnya, selamat siang, saya admin ya akan melakukan remote pada komputer Anda misalnya. Ya. Oke, to allow remote control, nanti akan ada semacam tombol yang harus diklik sama user tadi gitu ya. Lalu mungkin saya mau tambahkan lagi, oh untuk komputer si Indra ini saya harus wajib semua orang yang akan melakukan remote control itu wajib mengisi admin note. Admin note ini adalah pop-up yang nanti keluar apabila kita ingin melakukan remote control. Lalu saya pengen dia itu harus langsung di-record gitu ya. Sesinya itu langsung automatic record gitu. Ya. Nah, ini fitur yang bisa kita tambahkan misalnya kalau sessionnya sudah selesai, kita bisa misalnya kasih user notify gitu. Misalnya di sini ada tulisan ya, the system administrator misalnya terima kasih saya admin telah selesai melakukan remote. Selamat siang misalnya atau apa gitu ya. Nah, ini akan muncul pada komputer user nanti apabila sudah selesai. Jadi teman-teman perhatikan bahwa ini langsung bisa kita apply gitu ya. Jadi perhatikan bahwa policy yang dibuat khusus untuk komputer ini bisa langsung dilakukan. Bagaimana kalau banyak Pak Indra misalnya? Ya, enter tinggal kita select all aja gitu ya. Misalnya seluruh komputer kita select all gitu. Jadi sangat cepat untuk melakukan ini untuk menempatkan policy yang kita inginkan gitu. Oke, sekarang teman-teman kita coba uji coba ya ke komputer saya. Sekali lagi nih komputer saya. Lalu saya akan melakukan remote control di sini. Melakukan remote control juga teman-teman perhatikan bahwa di Kaseya yang tadi saya bilang kita cukup mouse over ya. Teman-teman perhatiin bahwa di sini saya punya semacam icon ya. Kita namakan agent icon ya untuk komputer ini. Kalau saya melakukan melakukan mouse over di sini dia akan menampilkan semacam layar kecil yang langsung saya bisa klik ya. Saya mau melakukan misalnya remote control atau private remote control atau nanti kasih live connect itu terserah gitu. Bahkan ada beberapa tombol langsung masuk ke live connect-nya. Misalnya saya mau langsung masuk ke command shell atau ya saya mau langsung reset password gitu misalnya. Ada apa local user account yang harus saya reset gitu misalnya. Jadi berbagai macam hal sampai melakukan screenshot desktop juga bisa kita lakukan gitu sama Kaseya. Jadi kita pengen tahu di desktopnya user itu layarnya lagi kayak tampak apa sih gitu. Nah, kita bisa melakukan screenshot di sini. Sebenarnya ini yang kita namakan Kaseya Quick View ya, teman-teman. Ini spesifik untuk komputer saya yang Indra Tarori ini. Teman-teman bisa melihat berbagai informasi sebelum kita melakukan remote control. Jadi misalnya siapa yang lagi login,
operating systemnya, versionnya apa. Misalnya saya scroll ke bawah lagi, IP address-nya apa, saya kelihatan semua settingan network. Perspektif hardware, kita bisa lihat CPU type-nya ini, i7, gitu. Berapa speed-nya, ya, RAM yang digunakan. Lalu saya geser lagi, banyak hal yang bisa saya lihat di sini, bahkan beberapa custom field yang saya bisa lihat. Misalnya ini tanggal pembelian komputer ini, atau lokasinya di mana. Nah, ini kita bisa lihat secara langsung. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau saya melakukan prosedur juga seperti ini, juga sekali klik ya teman-teman, saya bisa melakukan reboot dan komputer ini akan reboot dan lain-lain. Beberapa fitur di bawah ini teman-teman juga bisa langsung lihat untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan komputer ini. Misalnya saya klik member di sini, teman-teman perhatikan ya bahwa saya langsung bisa melihat manakah user account yang itu termasuk grup administrator misalnya. Jadi saya bisa menentukan misalnya saya harus masuk ke user account yang mana gitu. Ya, jadi berbagai informasi kita bisa lakukan di sini. Jadi teman-teman cukup menggeser kursor dan langsung bisa memilih gitu perintah. Misal teman-teman tadi saya akan melakukan remote control ya untuk menampilkan permission yang tadi. Perhatikan teman-teman, begitu saya klik, saya tekan Open Kaseya Live Connect. Nah, teman-teman perhatikan, saya akan masuk ke layar ini kembali, yang tadi saya bilang Kaseya Remote Control. Perhatikan bahwa saya harus memasukkan remote control node gitu. Please document a reason ya for this remote control session. Jadi misalnya berdasarkan tiket 003, saya akan melakukan support terhadap printer error misalnya. Ya, kalimat ini nanti akan di-log sebagai dokumen daripada remote control. Bayangkan nanti kalau teman-teman melakukan remote control, teman-teman bisa melakukan semacam reporting untuk ya mungkin bisa tahu seberapa banyak sih yang support terjadi untuk printer dan lain-lain teman-teman, yang banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi begitu saya akan melakukan OK di sini, perhatikan layar saya akan kelihatan awaiting user approval. Berarti di sisi user nantinya akan keluar pop-up untuk kita bisa melakukan yes or no ya terhadap sesi ini. Nah, perhatikan teman-teman, saya sudah punya pop-up di sini dan kalimatnya seperti yang saya sudah tulis. Ya, selamat siang, saya Indra Tarore akan melakukan remote pada komputer Anda. Oke, to allow remote control. Misalnya saya tekan yes. Nah, begitu kita tekan yes, dari sisi teknisi itu langsung masuk kepada sesi yang kita langsung inginkan gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa sesi ini terjadi setelah ada permission yang di-OK atau disetujui oleh user tadi. Jadi sekali lagi, saya punya kemampuan untuk remote control policy. Ya, jadi kita bisa melakukan settingan tersebut sehingga seluruh remote control support itu terjaga dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini saya juga langsung automatic recording ya. Jadi sesi ini langsung terrecord dengan baik gitu ya, teman-teman. Nah, apabila misalnya sudah selesai, saya akan misalnya akan close. Saya close session. Ya. Setelah close session, kita bisa lihat bahwa di sisi user akan keluar pop-up bahwa sesi sudah selesai, terima kasih dan lain-lain. Ya. Jadi begitu teman-teman, kita bisa melakukan itu dengan policy setting ya untuk melakukan remote control. Caranya sangat mudah, sangat cepat. Kalau teman-teman perhatiin saya melakukan remote itu ya kayak main klik-klik aja langsung berapa kali klik sudah langsung melakukan remote control. Dibanding kalau misalnya teman-teman harus RDP atau mungkin harus mengisikan team viewer session ya. Ini sudah ada yang kita bisa lakukan langsung gitu ya sama Kaseya. Demikian untuk Kaseya Remote Control. Mungkin sebelum kita masuk ke Kaseya Live Connect tadi ya. Nah, ini bukan agak menarik ya. Sangat menarik malah. Nanti kita bisa lihat saya
buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman bingung atau pengen di show sekali lagi, silakan. Silakan rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan, mungkin tadi kelewat atau ada yang kurang jelas, monggo. Silakan. Bisa langsung di-unmute aja kalau memang mau ngobrol langsung, atau mungkin mau chat juga bisa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa langsung masuk ke pembahasan mengenai Live Connect. Nah, Live Connect ini sangat menarik juga teman-teman. Sekali lagi kita bisa langsung melakukannya dengan melakukan mouse over. Seperti tadi penjelasan saya, kasih Live Connect itu feel-nya seperti kita melakukan silent remote, ya, silent remote tapi dengan juga menjaga sisi policy setting remote control yang kita buat tentunya. Nah, apabila misalnya saya melakukan klik di sini setelah mouse over, saya tekan Live Connect, dia akan membawa saya ke sebuah layar yang seperti ini. Perhatikan teman-teman, saya punya sebuah layar, feel-nya seperti TV viewer, ya, dan saya punya berbagai macam tabbing di sini, ya. Saya punya semacam file, ada comment, service, nanti kita bisa ke situ. Dari sudut pandang saya sini sebagai teknisi, saya bisa tahu, oh komputer si Indra ini Windows 10 gitu misalnya, lokasinya di Indonesia dan lain-lain. Secara cepat saya bisa langsung melihat resource-nya teman-teman. Ini dilakukan secara real time, ya. Kita bisa tahu kapasitas daripada RAM dan CPU di sisi user gitu ya. Apabila dia peak gitu, kita bisa tahu gitu. Ya. Kalau ngelihat di sini RAM-nya ini ada 37%, sementara CPU time-nya juga variatif ya, naik turun. Kita bisa lihat dari proses yang terjadi sebenarnya sih. Dari sini teman-teman bisa lihat ada proses yang memakan memori sebanyak apa, ya kita bisa lihat. Nah, ini CPU-nya. Kalau teman-teman mau lihat misalnya memorinya, kita bisa lihat kalau Windows Defender ini memakan memori yang cukup banyak. Ya, ini sepertinya proses yang punyanya Windows Defender. Ya, jadi cukup mengeklik, misalnya pengen lihat memori, oh ternyata ini 166 MB memori yang dipakai. Kalau kita klik lagi, kita lihat CPU, time yang digunakan itu banyakkan digunakan oleh sistem. PID-nya juga kita bisa langsung tahu, ya teman-teman. Terus teman-teman bisa ada kayak 5 system event plus 5 system event yang kelihatan. Perhatikan teman-teman, ini bahkan kalau teman-teman ini saya bisa deketin nggak? Oh ya bisa. Perhatikan teman-teman, bahkan KCA langsung mencatat sistem event yang terjadi. Ada application pop-up, ya, jam sekian, jam 3, ini jam server luar ya, karena cloud server kita di luar, jadi ini mungkin jamnya kelihatan ngaco, tapi sebenarnya enggak ya teman. Oh sorry, ini benar ya, 3:04 ya, ini jam Indonesia. Sorry, betul-betul. Ya, jadi kita lihat bahkan application pop-up dari KCA juga ditambahkan gitu ya. Ya. Name resolution, ini ada tandanya apakah ini alert yang penting dilihat atau enggak, itu kita bisa lihat. Kalau ini sifatnya informational juga akan kelihatan di sisi user. Geser lagi kita bisa lihat informasi ke network info. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa saya punya layar seperti ini. Perhatikan nih teman-teman, ada kayak agent prosedur juga. Misal ya, saya mau melakukan lock di sini. Itu bisa terjadi secara otomatis gitu. Misalnya saya mau lock workstation-nya, lalu saya klik di sini, lalu saya tekan OK. Prosedur ini nanti akan dijalankan di sisi user. Ya, kita lihat kalau prosedurnya sedang running, mungkin kita coba lihat apakah komputer ini terlock. Ya, sambil menunggu prosesnya running, kita lihat sebentar ya.
untuk fitur-fitur yang lain. Nah, kesan tim viewer mungkin saya banyakkan ngomongin tim viewer ya, karena memang adopsi dasar daripada, oke. Nah, ini kita lihat desktop ini berubah ya teman-teman ya. Jadi desktop di kiri ini kalau kita gerakin kursor di sebelah sini itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa. Karena ini cuma kayak semacam thumbnail yang akan refresh sebanyak 7-10 detik untuk menggambarkan posisi daripada komputer daripada yang kita remote ini. Nah, kita perhatikan ya bahwa komputer saya tadi ke lock langsung ya dengan simple prosedur 1 kali klik saja. Jadi bayangkan nanti teman-teman punya banyak prosedur yang bisa teman-teman jalankan sekali klik gitu. Tadi saya sudah sign in, mestinya thumbnail ini akan berganti, berubah gitu, berubah gambar. Jadi sekali lagi saya geser-geser gini, tidak ada pergerakan kursor di sisi user sebenarnya. Semuanya terjadi secara silent, dan gambar ini nanti yang akan nunjukin sebenarnya, nah ya, berganti ya. Gambar ini yang nanti menunjukkan posisi di sisi end user itu desktopnya seperti apa sih. Oke, coba kita bahas mengenai tabbingnya. Pertama saya mau tunjukkan misalnya teman-teman lihat aset di sini, saya cepat aja ya. Jadi aset, misalnya kita mau tahu spesifik komputer ini aset summary-nya kayak apa sih? Ya, kita bisa lihat seperti ini. Misalnya kita mau lebih dalam lagi, aset info. Kita mau lihat komputer information-nya seperti ini. Saya mau lebih spesifik, misalnya printer yang terinstall di sini. Saya bisa klik printer di sini dan nanti akan menggambarkan seluruh printer driver atau network printer yang terinstall di sisi komputer ini, gitu ya. Jadi secara jelas saya tahu komputernya modelnya apa, ya, print to PDF dan lain-lain, ya. Jadi terlisting semua sini. Atau mungkin saya mau lihat onboard device-nya apa sih? Kita lihat, ya teman-teman mohon dipahami kalau ini virtual mesin ya, jadi tidak menggambarkan secara fisik sebenarnya, tapi mestinya teman-teman dapat idenya kayak apa. Atau mungkin saya melihat disk volume-nya gitu. Setiap partisi langsung akan tergambarkan di sini. Apakah dia bentuknya CD-ROM atau dia virtual drive dan lain-lain, itu akan kelihatan langsung di sini. Jadi secara cepat teman-teman bisa dapat mengumpulkan info mengenai isi daripada komputer ini, teman-teman. Oke. Banyak lagi hal yang bisa kita lihat di sini, bahkan patch, kalau teman-teman gunakan patch management, misalnya kita bisa lihat komputer ini ke patch nggak, apa yang sudah patch, dia sudah di-scan apa belum, kita bisa lihat dari situ. Software yang keinstall, kita bisa lihat gitu, dari add remove-nya, ini yang keinstall gitu misalnya. Nah, balik lagi ke tabbing tadi, kita mau langsung melakukan remote control, bisa nggak Pak Indra? Bisa, gitu. Jadi dari menu ini kita misalnya langsung ke share session-nya, gitu. Nah, ini nanti balik lagi, saya akan munculkan lagi note di sisi saya, dan nanti akan kelihatan kolom seperti ini. Coba kita sama-sama sekarang lakukan reject, ya, saya nggak mau di remote. Di sisi saya nanti akan kelihatan bahwa, oh, session rejected by user. Oh, mungkin lagi kerja, nggak boleh diganggu. Jadi, kita langsung ketahuan setiap sesi itu apakah di reject atau di approve gitu ya. Ya, jadi, ya, sekali lagi ada additional info kenapa remote control tidak terjadi. Jadi, kita langsung bisa melakukan remote control di sini. Sekali lagi, teman-teman, ini di belakang user ya. Jadi saya ngeklik files gini misalnya, dan saya misalnya mau melakukan akses ke C-nya gitu. Nah, ini sama sekali tidak ada perubahan di sini. User bisa langsung tetap mengerjakan apapun yang dia mau kerjain dan lain-lain gitu ya. Ya, jadi tetap bekerja, sementara ya kita tinggal kayak ngakses foldernya, kita misalnya mau upload file tertentu yang diperlukan di sisi user gitu ya. Kita mau misalnya delete, kita mau move dan lain-lain, rename, itu bisa dilakukan langsung di komputer ini gitu ya. Jadi kesan yang kita timbulkan, support yang kita mau timbulkan terhadap user pada saat kita lakukan remote itu bisa dilakukan oleh Kaseya. Seperti itu. Kita mau tambahkan folder misalnya, itu bisa dilakukan sama Kaseya, teman-teman. Ya.
Misal saya geser lagi ke bawah, oh ini apa? Comments. Nah, Kaseya juga punya kapabilitas untuk melakukan semacam command line di sisi user. Jadi perhatikan sekali lagi teman-teman, tidak ada perubahan apapun di sini. Lalu misalnya saya ketik ipconfig gitu misalnya, dia tetap akan sama mengeluarkan apa perintah daripada command yang kita lakukan gitu. Jadi teman-teman misalnya ada batch tertentu yang sudah diinstal gitu, terus mau di running, itu bisa terjadi dan bisa dilakukan di sisi user tanpa kita harus meminjam share sessionnya user. Kalau lebih familiar misalnya gunain PowerShell, teman-teman juga bisa melakukannya via PowerShell. Ya, kita cepat sedikit ke service misalnya. Nah, teman-teman misalnya lihat, print spooler, printnya dia bilangnya nggak bisa nge-print. Oh, mungkin print spoolernya tidak jalan, mesti di restart. Ya, kita tinggal cari aja service-nya. Misalnya kita ketikkan print di sini dan dia akan langsung mengumpulkan seluruh service name yang depan katanya adalah print, gitu ya. Nah, misalnya kita mau lakukan start, restart, disable, dan lain-lain, itu langsung bisa dilakukan, teman-teman. Kita mau lakukan stop, dan lain-lain, itu langsung bisa di sisi Kaseya. Oke? Lalu, misalnya kita melakukan proses ya, kita mau proses apa sih yang sedang running di sisi user. Nah, perhatikan teman-teman, ini saya ada proses, notepad-nya kan lagi jalan ya. Nah, misalnya saya coba cari proses yang namanya notepad. Lalu saya tekan enter, kita tahu kalau ini lagi running, dan misalnya saya mau melakukan end process di sini. Oh, ini nih yang proses yang bikin berat, gitu misalnya. Nah, kita lakukan end process di sini. Perhatikan teman-teman, ini hilang, dan kita lihat bahwa di sisi user juga hilang, gitu. Karena kita melakukan secara simultan, secara cepat, proses yang terjadi langsung kita bisa kill prosesnya. Ya. Jauh ke bawah lagi, teman-teman bisa lihat sampai ke registrinya. Sekali lagi tidak ada perubahan di sisi user, kita lakukan ini di belakang. Teman-teman bisa langsung mengakses registrinya dalam hal misalnya ada beberapa settingan tertentu yang diperlukan, yang harus dicatat registrinya, itu bisa langsung dilakukan. Teman-teman bisa mengakses event misalnya, untuk bisa meregistri misalnya, coba tampilkan dong yang application gitu misalnya. Yang mungkin log type-nya itu yang apa ya, nah ini yang error-error gitu misalnya, ini error apa? Oh, license-nya belum aktif gitu misalnya. Jadi sangat simple, sangat mudah teman-teman untuk melakukan itu. Kaseya juga sebenarnya didukung oleh fitur ticketing ya, jadi baik user ataupun admin bisa bikin tiket support kalau teman-teman familiar sama tiket. Ya, jadi dia bisa ngetik di sini problemnya segala macam dan akan kelihatan di sini nantinya. Ada fitur chat ya, kita bisa sebagai under kita admin untuk chat kepada user tersebut. Jadi sekali lagi teman-teman sangat mudah kesannya kita melakukan remote control, user tetap bekerja, kita tetap bekerja, langsung melakukan apapun yang kita pengen lakukan dalam melakukan remote control session. Satu hal lagi teman-teman, enaknya dari pakai Kaseya ini, saya punya satu komputer di sini, saya bisa melakukan tabbing di sini teman-teman. Ya, jadi seolah-olah saya bikin tab baru untuk session baru. Misal saya mau mengerjakan komputer mana ya? Misalnya saya mau pakai komputer yang namanya Denny ini gitu. Lalu komputer Denny ini nanti, nah kita bisa berpindah tab seperti ini. Ya, sangat mudah. Misalnya saya mau tambahkan lagi tabbing baru. Jadi sangat didukung sama Kaseya, teman-teman bisa berpindah-pindah komputer yang memang ingin di akses. Kita bisa lihat komputer mana yang kita ingin akses. Ya, hal yang sama juga kita bisa lakukan untuk melakukan remote control dan lain-lain di situ. Jadi ini kemampuan yang kita gunakan untuk Kaseya, sama seperti propose kita teman-teman untuk bagaimana Global Asia Sinergi, kami dalam hal ini bisa bantu teman-teman dalam melakukan pekerjaan dalam masa-masa yang ya kita bisa bilang sulit ini ya. Jadi bekerja di rumah, tapi kita butuh tools nih. Kita butuh tools untuk melakukan remote controlling yang mudah misalnya, karena user membutuhkan itu. Ya, dia butuh disupport walaupun kerja di rumah. Nah, teman-teman, sebagai seorang IT support bisa melakukan itu, atau IT engineer dan lain-lain bisa melakukan itu
dengan menggunakan Kaseya. Saya kira itu dulu penjelasan saya mengenai Kaseya Remote Control. Mudah-mudahan berkesan buat teman-teman. Mungkin 10 menit ke depan kita isi dengan tanya jawab barangkali. Silakan Mas Jati. Pertanyaan dari Pak Diki nih, Pak Indra. Oh ya, silakan Mas. Di sesi remote ini akan berpengaruh pada kinerja PC user nggak ya? Oke, kita lihat komputer kita di sini. Ini sebenarnya real time memorinya seperti ini ya Pak Diki. Coba kita lihat sendiri apakah ada perubahan besar di sana. Sebenarnya sih ya Pak Diki, kalau seandainya tidak ada tas besar saya bilang kayak gini ya, kita misalnya send application untuk melakukan installing, mestinya tidak ada perubahan yang tinggi di sini. Kalau Pak Diki perhatikan, di sini komputer saya tidak terlalu peak sedemikian rupa, sementara remote control ini masih berlangsung. Ya, perhatikan bahwa resource-nya ini tetap terjaga ya 50% demikian ya, dan tidak ada running yang memang simultan membuat peak-nya tinggi terus gitu. Jadi memang konstan. Kalau kita lihat di sini juga konstan sekali, tidak terlalu ada peak yang tertahan gitu. Bagaimana Pak Diki? Apa menjawabkah? Ya, gimana Pak Diki? Mungkin boleh langsung di-unmute aja. Oke, siap. Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Agus Suyanto. Apakah ada versi demo atau trial untuk POC? Berapa lama masa trialnya? Oke, boleh trial Pak Agus. Boleh sekali. Silakan nanti ngobrol banyak sama Bapak Jati yang lagi ngomong sekarang. Ya. Dia nanti akan bantu Pak Agus untuk kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan untuk trial sih sebenarnya. Yang jelas sih rekan-rekan ke depan adalah tidak segenap trial, memang harus ngerasa feel-nya apakah ini memang membantu pekerjaan teman-teman nantinya sih. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa Kaseya itu tidak melulu cuma remote control ya teman-teman. Ini pekerjaan IT semua nih, kayak patch management, network monitor, melakukan monitoring ke agent-agent. Misalnya kita bisa munculkan dashboard di sini. Ya, jadi banyak pekerjaan yang bisa dilakukan Kaseya sebenarnya Pak. Jadi tidak melulu remote control dan itu bisa trial. Jadi jawabannya silakan trial Pak. Tapi ya, ujungnya trial ya itulah PO ya Pak. Ya, jadi saya tambahkan Pak Agus, saya tambahkan untuk demo atau trial untuk POC kita bisa. Biasanya sih kalau untuk berapa lamanya, biasanya kita akan dikasih license trial itu sekitar 30 hari, Pak. Jadi monggo aja kalau memang ada kebutuhan, boleh dapat hubungin saya. Nanti bisa kami aturkan jadwalnya untuk POC. Jadi nanti mungkin bisa lebih deep fungsi-fungsinya. Seperti yang Pak Indra sampaikan tadi, jadi di Kaseya sendiri ini hanya salah satu fitur atau fungsi atau modul yang dimiliki oleh Kaseya. Jadi tidak hanya sekedar remote kontrol atau akses, jadi Kaseya itu udah ada semua. Nah ini mungkin menyambung dengan pertanyaannya Pak Hendrik, untuk licensing Kaseya seperti apa Pak, untuk memudahkan setting kebutuhan customer. Jadi untuk licensingnya sendiri, kita hitungnya berdasarkan device yang akan ditanamkan agent Pak. Jadi berapa banyak device atau yang memang mau ditanamkan agent, dan tadi seperti yang diinformasikan sebelumnya, tidak hanya nanti device tersebut hanya remote control aja, tidak, tapi semua modul yang ada di, mungkin Bapak lihat di layar ini, nanti bisa didapatkan, bisa dilakukan. Jadi tidak hanya remote, jadi juga bisa melakukan IT automation, lalu misalkan bisa melakukan audit untuk asetnya, dan lain sebagainya. Terus untuk licensingnya itu kita memang subscribe, kita nggak ada yang perpetual, jadi kita subscribe, kita hitungannya annual, jadi setahun. Jadi tadi hitung berdasarkan device yang mau ditanamkan agent, gitu kan. Jumlahnya berapa, lalu kita subscribe, bukan perpetual, dan itu annual subscribe. Seperti itu Pak Hendrik dan Pak Agus. Lalu ada pertanyaan lagi dari Pak Rizky, untuk Live Connect on Demand ini untuk apa? Kapan sebaiknya ini dipakai? Kenapa bisnis butuh fasilitas ini? Ya, silakan Pak Indra. Sorry Kang Jati, bisa diulang kenapa bisnis? Ya, untuk Live Connect on Demand ini untuk apa? Kapan sebaiknya ini dipakai?
Kenapa bisnis butuh fasilitas ini? Eh, Kalau ngelihat kapabilitasnya ya, apalagi dalam kondisi sekarang ya, ini sangat, kalau menurut saya ya, in my humble opinion Pak Rizky. Rizky ya, Ya. ini sangat jauh. Sebagai mungkin saya biasa juga ngobrol sama beberapa teman MSP atau yang sistem integrator yang Pak ya. Kadang-kadang kan mereka harus menjaga servicesnya ke user-user mereka kan. Kondisi sekarang PSBB misalnya, tapi nggak bisa on-site visit karena harus physical distancing misalnya. Nah, dalam perspektif bisnis, Pak Rizky bisa lihat bahwa teknisi Pak Rizky misalnya, atau teman-teman MSP yang ada di sini, tetap bisa melakukan pekerjaannya, tidak perlu on-site karena peraturan pemerintah, tapi ya SLA terjaga, service levelnya terjaga ya, tetap melakukan services selama bisa melakukan koneksi ke arah komputer-komputer klien-klien kita gitu. Jadi saya kira sih dari sisi bisnis Live Connect ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kalaupun nanti bukan kalaupun mestinya ya kita sangat-sangat berharap bahwa musibah wabah penyakit COVID-19 ini juga berlalu. Nantinya juga ke depan ini sangat kita butuhkan gitu, sangat memudahkan teman-teman untuk nggak selalu harus onsite support ke arah user gitu, cukup dari sisi-sisi tempat kita di IT untuk melakukan hal-hal ini, dan sementara akhirnya proses kerja IT itu nggak melulu soal benerin komputer, tapi upskilling, belajar hal-hal yang baru seperti itu. Saya kira itu Pak Jati. Sorry, maksud saya untuk yang Live Connect on Demand ini dia menghemat license maksudnya? Oh, sorry. Live Iya. Connect on Demand ya, maaf. Iya, jadi pertanyaan saya kan jadi ada Live Connect ini mungkin ada yang permanen, yang memang sudah punya license-nya, ada yang on demand tadi. Nah, ini ini untuk apa? Terus sebaiknya tuh kapan ini dipakai? Kenapa? Kenapa bisnis tuh butuh fasilitas ini apa? Dari sisi bisnis ini bisa menghemat license apa? Saya punya 10 license, tapi ada komputer ke-11 yang saya mau remote bisa pakai Live Connect on Demand atau gimana? Oke. Thank you Pak Rizky. Sorry. Ya. Ya, ini memang udah jam-jam injury time. Jadi menjawab pertanyaan Pak Rizky gini. Jadi kan tadi saya ngomong soal agent ya. Misalnya kita punya 100 license agent. Nah, ada beberapa license agent memang kita butuhkan komputernya terinstall di sisi user. Dan dia secara persisten setiap beberapa saat mengirimkan data atau logs daripada komputer-komputer kita. Nah, dari 100 ini mungkin ada 10 yang tidak terlalu harus masuk ke dalam data kita atau database kita. Nah, 10 ini mungkin sewaktu-waktu butuh support. Nah, 10 komputer ini nanti bisa dilakukan Live Connect on Demand aja gitu. Jadi itu nanti yang akan membuat dia tidak perlu diinstal agent, tapi pada saat dilakukan remote ya, dia bisa diinstal agent untuk dilakukan remote control session, dan begitu selesai remote control session, dia akan langsung di-uninstall agentnya. Jadi license-nya itu 10 terjaga. Jadi 10 itu kayak dipakai buat remote control aja, Pak. Gitu. Jadi bisa pakai ini, kita tinggal kasih URL-nya, dia langsung tersambung. Jadi nanti kayak ya remote control biasa gitu. Jadi dia datanya nggak tersimpan, Pak Rizky. Jadi langsung remote control, langsung uninstall gitu, selesai. Jadi perspektifnya dalam bisnis kita butuhkan yaitu Bapak harus mengetahui seberapa komputer yang ini yang memang harus dipertahankan untuk dalam melakukan desktop management, ya, datanya yang memang kita harus simpan. Contoh nih ya, misalnya saya melakukan audit di sini ya, saya bisa langsung tahu seluruh aplikasi yang terinstall dari seluruh agent atau komputer yang ada di sini sebenarnya, Pak. Jadi misalnya ini karena datanya selalu ada, selalu diaudit ya. Jadi kita perlu komputer-komputer yang memang kita anggap sebagai aset ya. Jadi aset kita yang memang harus terdata dan secara simultan memberikan informasi ke arah KSEA. Namun mungkin ada beberapa 10 komputer misalnya yang memang tidak terlalu signifikan untuk masuk ini dan hanya membutuhkan support remote, ya itu tadi kita bisa melakukan dengan Live Connect on Demand gitu. Jadi kita tetap bisa bantu,
kita tetap bisa support walaupun dia tidak diinstal agent terus-terusan gitu. Istilahnya maksudnya diinstal agent yang memang selalu ada di komputernya. Jadi pada saat remote saja kita mau melakukan instan. Begitu melakukan remote, agentnya, license-nya terhitung. Begitu selesai remote, agentnya dicabut gitu. Jadi license-nya balik lagi. Begitu penjelasan saya, Pak Rizky. Oh, jadi misalnya saya punya 10 license, ada komputer ke-11 yang saya mau remote, itu saya minjem salah satu agentnya ya? Iya, jadi minjem bukan. sorry. Bukan. Misalnya 10 agent, misalnya Iya, 10 license. 10 license. Ya. Nah, misalnya 9 sorry Pak Rizky. Jadi 90 komputer Pak Rizky Pak Rizky belinya 100. 90 komputer Pak Rizky dedikasikan untuk diinstal agent aja. Memang datanya udah harus ada. 10-nya lagi nih kayak dianggap backup aja Pak untuk komputer-komputer lain yang tidak Pak Rizky anggap sebagai misalnya yang harus disupport. Contoh, misalnya ini contoh banget ya. User kita kan biasa punya laptop pribadi, tapi kan kadang-kadang mintanya tolongnya juga sama IT kantor, ya enggak? Nah, yang kayak gitu yang bisa kita bantu gitu. Karena komputer pribadinya itu kan bukan aset kantor, tapi dia minta dibantu kan. Karena kita orang IT wajib bantu, apalagi mungkin bos-bosnya ya. Nah, kita bisa nginstal itu. Tapi fitur yang digunakan hanya cukup di remote control aja. Control aja. Nah, tidak sampai ke patch misalnya, tidak sampai ke software deploy misalnya, nggak sampai ke situ. Jadi cuma melakukan remote control. Jadi on demand Live Connect on demand itu adalah license yang harus kita beli juga dan harus di prepare di awal berapa banyak ya. Betul sekali. Jadi memang kita harus sizing Pak, gitu. Jadi memang kebutuhan kita itu seperti apa, berapa yang kita mau pertahankan sebagai ya itu sesuai namanya on demand gitu ya. Sewaktu-waktu. Nah. Oke. Cukup jelas ya Pak Rizky ya? Sangat jelas. Terima kasih. Oke, thank you banget. Oke, Kang Jati silakan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Ini Pak Agus Suyanto, terima kasih Pak Aris, Pak Asep masih ada kah? Masih ada Pak, ada Pak Aris sama Pak Asep masih ada. Masih ada Pak, lagi berjibaku di room yang lain. Pak Agus dari NEC ya. Ya. Selamat ketemu lagi Pak Agus. Nah, silakan. Sama teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan lagi untuk terkait ini. Ya ini saya juga sudah kirimkan di chat box kalau memang ada untuk mungkin request trial atau POC atau seperti apa, monggo di email aja, bisa ke nurjati@asiasinergi.com atau ke novan@asiasinergi.com. Itu nanti akan kita koordinasikan untuk terkait trial atau POC-nya. Terus kami juga minta tolong, terima kasih kepada Bapak-Bapak udah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kami. Kami juga minta tolong untuk dapat diisi form feedback terkait webinar kami, biar kedepannya kami bisa terus melakukan webinar dengan terus adanya perbaikan-perbaikan apabila ada yang kurang dari sisi kami. Mungkin minta tolong diisi untuk form feedback-nya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Oh ya, satu lagi mungkin kalau saya lihat seperti yang saya informasikan di awal dan Kang Indra informasikan bahwa remote management ini hanya salah satu dari sekian banyak fitur atau modul yang dimiliki KASEA. Dan licensing-nya pun nanti pada saat pembelian tidak hanya remote desktop ini aja gitu, tapi semua fitur yang ada di KASEA itu kita akan berikan. Jadi KASEA ini memang tadi di awal-awal Kang Indra bilang sangat banyak fiturnya dan memang bisa membuat teman-teman IT itu lebih mudah lah, karena di dalamnya sudah ada sistem automation-nya, baik kita push install uninstall, kita udah bisa bikin prosedur atau policy yang memang kita mau jalankan dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar remote aja. Jadi ini kebetulan di webinar ini sengaja kami pecah-pecah biar cukup waktunya, karena kalau kita mau ngomongin KASEA ada di whole fitur sangat-sangat
sangat banyak gitu. Jadi dan mungkin teman-teman juga ada yang mau ngikut webinar kami yang lainnya, tidak hanya remote ini dan belum mendaftar, silakan aja bisa mendaftar di form registrasi kami. Jadi nanti dengan mendaftar ini, jadi kami kan bisa tahu ada emailnya dan kontaknya, jadi kita bisa sharing bahan-bahan yang memang kita webinarkan. Jadi untuk yang lainnya ada tadi beberapa solusi kami selain Kaseya, ada Willa, ada Hexnote, ada NewShield dan Unitrend. Ya, itu ya sebelum kami tutup, apakah ada lagi pertanyaan yang memang belum clear lah terkait remote desktop atau terkait Kaseya sendiri secara keseluruhan, boleh? Halo Pak. Ya, silakan Pak. Oh ya, siapa dulu nih? Duluan Pak. Oh ya, maaf. Pak Hendrik dulu kali ya. Boleh Pak. Oke, Pak Nixon sebentar ya Pak ya. Oke Pak. Pak, saya dulu Pak. Iya nggak apa-apa. Pak Indra, saya mau nanya Pak, ini kan Kaseya ini kan dia on premise ya Pak ya? Ada dua Pak, jadi bisa on premise, bisa on cloud. Oke, kalau yang on premise ataupun yang on cloud itu apakah secara licensing sama atau enggak? Terus kalau misalnya yang premise ini butuh servernya seperti apa ya? Jadi untuk on premise sama on cloud license-nya sama. Jadi yang membedakan adalah kalau on cloud ya Bapak tinggal pakai. Jadi tinggal pakai aplikasinya, servernya itu di cloud-nya Kaseya. Jadi berbagi tenant sama yang lain, tapi Bapak punya struktural room sendiri lah istilahnya dalam server tersebut. Kalau on-premise sih sudah pasti harus punya Windows Server dedicated buat diinstal Kaseya dan SQL Server dedicated buat diinstal database-nya. Jadi itu yang diperlukan sama Kaseya sih Pak. Kalau untuk ininya Bapak bisa jalan-jalan ke help.kaseya.com. Nah, seperti di chat, nanti di situ Bapak tinggal lihat sistem requirement buat on-prem itu ada. Gitu. Jadi bisa dilihat speknya, bahkan kami bisa kasih lihat production endpoint jumlahnya, misalnya dari 50 sampai 250, lalu 10.000, di atas 10.000, itu semuanya speknya ada semua untuk on-prem Pak Hendrik. Untuk licensing-nya Pak, tadi kan Bapak jelaskan kan itu modelnya subscription Pak ya. Itu apakah itu berlaku untuk yang on cloud atau on premise juga? Kalau misalnya berlaku untuk yang on premise juga, itu efeknya apa ya ketika tidak di-renew oleh si customer gitu? Oke, dua-duanya subscribe Pak. Kami tidak ada opsi sebenarnya sih untuk mungkin perpetuan dan lain-lain, karena kebanyakan bisnis model sekarang subscribe, dan apabila tidak selesai ya kayak TV langganan Netflix gitulah Pak, jadi ya nggak bisa diakses, itu aja sih. Oke, makasih Pak. Siap Pak Hendrik. Silakan penanya berikut. Makasih Pak Hendrik, maaf chatnya kelewat. Ya, makasih Pak Hendrik. Silakan Pak Nixon. Iya, sore Pak Indra. Sore Pak Nixon. Iya, ini Pak, mungkin saya nanyanya agak mundur sih ya. Jadi tadi kan saya lihat kan Kaseya mendukung remote save mode ya Pak ya? Betul Pak. Itu maksudnya maksudnya pada saat PCI-nya atau servernya masuk dalam save mode, Kaseya masih bisa melakukan remote gitu ya Pak ya? Jadi save mode-nya ada syaratnya Pak, harus save mode dalam networking boot-nya gitu. Jadi itu... at least dia save mode tapi harus bootingnya di network. Artinya IP-nya masih bisa diakses gitu ya Pak ya? Iya betul, karena agentnya kan, agent Kaseya yang tadi saya bilang itu kan kita implant di sisi user, artinya dia butuh koneksi ke arah Kaseya server gitu. So networknya harus booting, save mode-nya itu harus booting under network. Berarti memang save mode-nya direncanakan ya Pak, bukan yang dalam arti dia blue screen masuk save mode masih bisa di remote, nggak seperti itu ya? Iya, memang harus direncanakan seperti itu. Karena kalau ada solusi kayak gitu, saya juga pengen beli sih. Itu dia tadi saya ngeliatnya, canggih banget nih gitu. Enggak lah, pasti ada constraint-nya, pasti ada batasannya, betul. Intinya adalah agent ini perpanjangan tangan kita Pak. Jadi selama agent punya koneksi ke arah Kaseya server,
remote controlling dan lain-lain itu kita bisa lakukan. Intinya di situ aja. Oke, paham Pak. Pertanyaan berikutnya ini Pak, untuk remote dan monitoring ini, artinya kita perlu melakukan instalasi agent di setiap kliennya ya Pak ya? Ya, tepat. Kita harus melakukan instalasi ke saat kita melakukan live connect, kita kan melakukan koneksi di background. Artinya kita bukan connect menggunakan user yang sedang login gitu ya Pak ya. Apakah artinya Kaseya ini otomatis saat diinstal agentnya itu dia akan membuat user sendiri di setiap kliennya seperti itu apa enggak Pak? Tidak membuat user sendiri, tapi dia langsung berada di sistem levelnya Pak. Gitu. Jadi dia langsung under background sebagai sistem level. Jadi dia menempatkan diri sistem level tapi tidak membuat user account. Oh, berarti memang tidak ada user yang ditambahkan di sisi kliennya gitu ya Pak ya? Yes, betul. Tapi kita bisa gunakan itu dengan beberapa metode impersonate, menggunakan trik dari group policy GPO-nya, dan banyak best practice-nya sih sebenarnya. Tapi basically dia diinstal di under system level. Oke, berarti tidak ada user yang di-create ya Pak ya? Betul. Oke. Sama mau tanya juga gini Pak, itu kan tadi kan yang di demo kan kita melakukan remote command one by one ya Pak ya, satu PC, satu server gitu ya Pak ya. Kalau kita mau melakukan sekaligus di banyak server itu bisa nggak Pak? Maksudnya atau dia beda lagi? Sangat bisa Pak Nixon. Jadi saya sekali lagi mau tekankan bahwa tadi kita kan karena perspektif kita kalau remote controlling kan itu one by one, ya kan? Kita sepakat untuk itu dalam sense kalau kita mau mengatasi itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau spread out prosedur gitu, misalnya script. Nah, Kaseya itu sebenarnya punya fitur yang namanya agent prosedur, Pak. Ini nanti kita jadwalkan kalau nggak salah saya hari Rabu, Rabu. Untuk bahas ini. Jadi modul ini kita gunakan untuk spread out script, Pak. Gitu. Jadi Pak. misalnya Bapak punya script banyak gitu yang mau dilempar, contoh kayak ini nih. Anggap aja 7-Zip saya mau install di banyak komputer, bisa nggak? Bisa. Saya select lalu run now, selesai gitu. Jadi 7-Zip-nya keinstall. Perspektif yang sama kalau kita melakukan lempar script dan running langsung di area server, seperti ini bentuknya Pak. Jadi script-nya ada di sini, tinggal kita pilih lalu tekan run now atau bahkan schedule gitu misalnya. Saya mau running script ini tiap hari misalnya atau tiap minggu di hari apa kayak di layar saya ini sangat mendukung itu Pak. Tapi nanti Rabu biar seru. Siap. Nanti kita bisa kelihatan di sini Pak Nixon. Ya. Rabu. Oke, Pak. Join lagi ya Pak. Ntar kita Siap, bahas terkait IT automation yang dilakukan oleh Kaseya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, makasih Pak Nixon. Gak nambah pertanyaan Pak Nixon. Udah, Pak. Oh cukup, oke, siap. Oke, Pak Rizky ini angkat tangan lagi. Silakan Pak Rizky. Iya, saya masih berhubungan dengan Mas Nixon tadi. Ini Kaseya ini agentnya dia mendukung boot up dengan memanfaatkan teknologi vPro ya, betul nggak? Jadi dia bisa boot up mesin. Salah satunya pakai vPro Pak, betul. Oke. Pertanyaan saya, bisa nggak saya boot up mesin lalu dia masuk ke safe mode with networking dengan menggunakan fasilitas di Kaseya? Secara logika pasti bisa Pak. Karena Google, apa? Ya? Karena kita sudah setting vPro kebanyakan karena wake online-nya itu sudah automatic enable, tapi beberapa memang harus kita create karena kita harus memastikan komputer ini memang punya Intel yang memang motherboard-nya udah vPro belum. Gitu. Nah, jadi biasanya sih kita create vPro udah selesai, nanti udah automatic setting untuk manage boot ISO-nya ini Pak. Gitu. Jadi ini untuk ISO ya. Maksud saya nanti di powers ini nanti kita bisa tentukan sih mau melakukan safe mode by apa gitu. Power manajemennya lah istilahnya. Mau seperti apa. Oke, gitu. berarti jadi, begitu dia boot up, maksudnya langsung pilih option safe mode, bisa nggak? Kalau itu bisa kita lakukan. Bisa ya? Okay. Jadi kita nanti pakai wizard ini untuk ini kebetulan memang komputer kami ada beberapa yang kita belum
setting untuk di demo environment ini, tapi itu bisa dilakukan di sini. Jadi langsung dia melakukan boot up via network itu bisa. Oke. Jadi memang udah ada ininya, udah ada modulnya disiapkan di sini vPro untuk melakukan hal yang tadi Mas Rizky inginkan gitu ya, untuk melakukan safe mode boot gitu. Iya. Booting awalnya set mode maksud saya. Iya. Karena ada beberapa case kita harus kerja di dalam safe mode kan untuk supaya beberapa program nggak jalan. Betul, Mas. Tapi ya itu ya ada beberapa syarat sih ya, nggak mungkin pakai wireless lah, memang harus benar-benar pakai LAN card untuk vPro-nya, karena kami masih belum mendukung sih untuk pakai wireless. Memang perangkat yang memang terhubung LAN card gitu. Oh, I see. Jadi wired ya, harus wired Pak. Dia harus wired ya. vPro ini fasilitas ini bukan wake up online kan? Wake up online sebenarnya vPro ini. Oh gitu. Ada wake up online ya Pak. Ya, jadi actionnya ada power gitu. Ini power. Jadi kita bisa booting bahkan scheduling gitu, kapan shutdown, kapan power up gitu. Jadi ini udah pasti wall-nya di vPro-nya udah diaktifin gitu, atau kita aktifin gitu. Oke. Makasih, gitu, Mas Rizky. Thank you. Jadi kalau pengen tahu langsung ke helpkasea.com aja Mas. Itu penjelasan mengenai vPro, teknologi di Kasea. Kalau habis sesi ini pengen jalan-jalan ke sini, nanti tinggal baca-baca modul requirement-nya dan segala macam hal kapabilitas vPro dalam hal safe mode, dalam hal booting, ini bisa dilihat di sini. Gitu Mas Rizky. Oke. Terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya. Oke ya. Jadi terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Pak Indra, boleh saya pinjam share-nya? Oh ya, sebelum ke Mas Jati, sekali lagi terima kasih teman-teman. Lebih dan kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Selanjutnya sama Kang Jati. Silakan Kang. Oke, terima kasih Kang Indra atas penjelasannya. Ya, sebelumnya mungkin saya coba tampilkan jadwal dari webinar dari PT Global Asia Sinergi. Jadi ada beberapa yang memang kita jadwalkan di bulan ini untuk membantu atau teman-teman mengisi waktu luangnya. Jadi ini ada beberapa agenda di mana di besok Selasa itu kita akan ada Mobile Device Management Hexnode yang kita mulai selenggarakan di jam 10 sampai jam setengah 12. Nah, bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar di form register kami biar nanti kita bisa mengirimkan bahan-bahannya gitu karena kan di situ ada biodata emailnya. Itu untuk form registrasinya. Terus kami juga memohon bantuannya untuk mengisi form feedback ke kami biar kami bisa bisa ada perbaikan lah kalau memang ada kekurangan yang memang kami lakukan. Itu saja dari saya. Sebentar saya keliling. Ini untuk link untuk registrasi di webinar selanjutnya. Silakan aja dipilih atau boleh ikut semuanya. Kami sangat senang bila teman-teman atau rekan-rekan bisa join di semua webinar kami. Dan ini link untuk mohon bantuannya untuk diisi form feedback-nya. Oke, itu aja dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah join di webinar ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa memberikan solusi bagi teman-teman. Jadi kalau memang ternyata wah pas nih Kasea untuk melakukan remote management and controlling, silakan monggo hubungin saya
untuk kita bisa bahas lebih lanjut apakah kita ke POC atau kita ke trial, silakan saja bisa dihubungin ke kami. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Pak Indra atas materi yang disampaikan. Saya tutup webinar kali ini. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Selamat sore Pak Indra.